Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat GM, kembali lagi dengan saya Intan Firda Alifianti, Tentor TPB Gajah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi kelas 10 semester 2, Usaha, Energi, dan Daya. Sebelum kita membahas ke materi, jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas materi usaha, energi, dan daya. Yang pertama, kita akan membahas materi usaha. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai beberapa peristiwa, antara lain lampu yang menyala dapat menerangi ruangan, pesawat, radio yang berbunyi dapat mengeluarkan suara, api dapat mendidihkan air, dan orang yang mendorong meja dapat berpindah. Dari keempat tersebut, contoh itu dapat dikatakan telah melakukan usaha. Khusus bab ini kita akan membahas usaha yang berkaitan dengan gaya. Dalam fisika, pengertian usaha tidak dapat dipisahkan dengan gaya dan perpindahan. Seperti pada gambar di samping, di sini ada gambar orang yang sedang mendorong mobil. Dari contoh di atas ini, orang tersebut telah melakukan usaha. Usaha orang itu memindahkan mobil dari tempat satu ke tempat yang lain, itu telah melakukan usaha. Kemudian untuk rumusnya bisa kita lihat di samping, rumusnya W sama dengan F kali S. Kemudian untuk keterangannya ada di bawah. W itu usaha dengan satuan joule, S itu perpindahan dengan satuan meter, kemudian F itu gaya dengan satuan newton. Kemudian bagaimana jika gaya yang bekerja pada benda membentuk sudut terhadap arah perpindahan? Seperti pada gambar di samping, di sini terlihat orang menarik benda dengan sudut kemiringan tertentu. Hal ini dapat ditulis dengan rumus seperti ini. W sama dengan F cos alfa kali S. Dengan keterangan di bawah bahwa W itu usaha dengan satuan joule, F itu gaya dengan satuan newton, S itu perpindahan dengan satuan meter, dan alfanya adalah sudut kemiringan. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan membahas materi tentang energi. Dalam pembahasan usaha telah disinggung bahwa untuk bekerja orang memerlukan makan. Demikian juga agar mesin tetap hidup perlu memerlukan bahan bakar. Ternyata makanan dan bahan bakar di sini sebagai sumber tenaga atau sebagai sumber energi. Jadi kesimpulannya, energi adalah sesuatu yang dapat menimbulkan usaha, atau energi adalah usaha yang masih tersimpan. Kemudian di dalam energi itu ada 3, energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Yang pertama kita akan mempelajari tentang energi potensial. Energi potensial memiliki rumus seperti di samping. EP sama dengan M kali G kali H. Untuk keterangan ada di bawah. EP sama dengan energi potensial dengan satuan joule, M-nya massa dengan satuan kilogram, G-nya percepatan gravitasi, kemudian H-nya adalah ketinggian dengan satuan meter. Selanjutnya, hubungan usaha dengan energi potensial. Hubungan usaha dengan energi potensial memiliki rumus seperti di samping. W sama dengan delta EP. Delta EP bisa diturunkan lagi menjadi EP2 min EP1. EP2 memiliki rumus M kali G kali H2 min M kali G kali H1. Dari rumus di samping tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi sama dengan penurunan potensial gravitasi benda. Sekarang contoh soal hubungan usaha dengan energi potensial. Seperti di samping ini contoh soalnya. Di sini diketahui bahwa sebuah benda yang masanya 2 kg jatuh bebas dari puncak gedung bertingkat yang tingginya 100 meter. Apabila gesekan udara itu diabaikan dan G-nya 10 meter per sekon kuadrat, maka usaha yang dilakukan oleh gaya berat hingga benda sampai pada ketinggian 20 meter adalah. Untuk penyelesaian dari contoh berikut dapat kita lihat di sini diketahui bahwa masanya 2 kg, kemudian H2-nya 100 meter dan H1-nya adalah 20 meter. Kemudian yang ditanya adalah usaha. Usaha rumusnya adalah W. Kemudian
penyelesaiannya adalah kita memakai rumus hubungan usaha dengan energi potensial. W sama dengan delta EP. Kemudian diturunkan EP2 min EP1, kemudian diturunkan lagi ke rumus MGH, kemudian kita masukkan ke dalam dan selanjutnya hasilnya bisa kita lihat 1600 Joule. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang energi kinetik. Energi kinetik dengan rumus seperti gambar di samping, EK sama dengan setengah MV kuadrat. Kemudian keterangannya ada di bawah, EK itu energi kinetik dengan satuan Joule, M itu massa dengan satuan kilogram, dan V itu kecepatan dengan satuan meter per sekon. Kemudian hubungan usaha dan energi kinetik. Untuk hubungan usaha dan energi kinetik bisa kita lihat rumus di samping. Di sini ada W sama dengan delta EK. Kemudian delta EK bisa diturunkan lagi menjadi EK2 min EK1. Untuk rumus EK bisa kita lihat gambar di samping. Di sini rumus EK setengah MV kuadrat. Kemudian jadi dapat disimpulkan bahwa usaha dapat menimbulkan energi kinetik. Selanjutnya contoh soal dari hubungan usaha dan energi kinetik seperti di samping. Di sini sudah disajikan soal bahwa sebuah bola bermassa 500 gram dilempar vertikal dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 10 meter per sekon kuadrat. Bila G-nya di sini 10 meter per sekon kuadrat, maka usaha yang dilakukan gaya berat bola pada saat mencapai tinggi maksimum adalah. Untuk penyelesaian contoh di atas dapat kita lihat di sini diketahui bahwa masanya adalah 500 gram, kita jadikan ke kilogram berarti 0,5 kilogram. Kemudian untuk V-nya di sini 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah W. Kemudian kita masukkan ke rumus. W sama dengan delta EK. Delta EK bisa kita turunkan lagi menjadi EK2 min EK1. Kemudian kita turunkan lagi ke dalam rumus setengah MV kuadrat. Kemudian kita masukkan yang diketahui, kita masukkan ke sini. Dan pada saat mencapai tinggi maksimum berarti V-nya sama dengan 0. Kemudian setelah itu dapat kita lihat bahwa hasilnya adalah 25 Joule. Selanjutnya kita akan membahas tentang energi mekanik. Benda yang bergerak jatuh memiliki energi potensial karena kedudukannya dan energi kinetik karena geraknya. Dengan demikian, benda yang jatuh memiliki energi potensial dan energi kinetik, sekaligus yang kemudian disebut dengan energi mekanik. Energi mekanik itu sendiri memiliki arti bahwa jumlah energi potensial dan energi kinetik pada setiap saat. Kemudian dirumuskan seperti di samping, EM sama dengan EP plus EK. EP itu energi potensial dan EK-nya energi kinetik. Sedangkan pada hukum kekekalan energi mekanik berlaku rumus seperti di samping, EMA sama dengan EMB. EMA diturunkan lagi menjadi EP1 plus EK1. EM2 diturunkan lagi menjadi EP2 plus EK2. Untuk contoh soal dari hukum kekekalan energi mekanik bisa kita lihat di sini. Di sini benda yang bermassa 5 kg dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 10 meter per sekon. Kemudian kecepatan benda pada ketinggian 2,5 meter di atas posisi saat melempar adalah. Untuk penyelesaian contoh soal di atas dapat kita lihat di sini diketahui bahwa M-nya adalah 5 kilo, kemudian H-nya 0, HB-nya 2,5 meter dan VA-nya 10 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya yang ditanya adalah VB. Kemudian untuk penyelesaiannya kita pakai hukum kekekalan energi mekanik bahwa EMA sama dengan EMB. EMA bisa kita turunkan menjadi EP 1 min EK1 dan EMB bisa kita turunkan lagi menjadi EP2 plus EK2. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Kemudian hasilnya dapat kita lihat bahwa hasilnya adalah 5 akar 2.
Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang daya. Pada daya, dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai bahwa lampu yang dayanya 40 watt akan lebih terang daripada yang dayanya 15 watt. Setrika yang dayanya 300 watt akan lebih panas daripada yang dayanya 150 watt. Jadi, daya dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha tiap satuan waktu atau kecepatan untuk melakukan usaha. Rumus dari daya seperti di samping, P sama dengan W per T. Untuk keterangannya ada di bawah. P itu daya dengan satuan watt, W itu usaha dengan satuan joule, kemudian T itu waktu dengan satuan sekon. Selanjutnya contoh soal dari daya. Di sini Via memerlukan 24 sekon untuk menaiki sebuah tangga dengan ketinggian 6 meter. Jika massa Via 42 kilo, hitunglah daya Via menaiki tangga. Untuk penyelesaiannya ada di bawah. Diketahui di sini waktunya 24 sekon, kemudian S-nya ada 6 meter, kemudian massanya ada 42 kg. Kemudian yang ditanya adalah daya. Daya dapat kita cari pakai P sama dengan W per T. W dapat kita cari lagi pakai F kali S. Kemudian F-nya dapat kita cari lagi pakai M kali G. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus dan hasilnya dapat kita lihat. Hasilnya adalah 105 watt. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Dan jangan lupa tonton video-video yang lain di channel TPB Gajah Mada. Sampai jumpa.